Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke bab 2 tentang teks pidato persuasif. Oke, materi kita adalah subtemanya tentang mengidentifikasi teks pidato persuasif. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah ada yang pernah berpidato di depan umum atau di depan orang banyak, di depan kelas mungkin? Kayak mungkin di antara kalian ada yang pernah ya. Contoh sederhana, ketika hari Senin kita melakukan upacara biasanya. Nah, suka ada tuh pembina upacara di depan. Nah, beliau biasanya itu mengungkapkan pendapat. Nah, itu disebut dengan pidato. Jadi, pidato persuasif itu apa? Nah, pidato persuasif itu adalah sebuah seni. Pidato itu seni mengungkapkan pendapat yang ada di dalam diri kita kepada audiens atau pendengar dengan cara jelas dan logis. Logis di sini artinya masuk akal, mudah dipahami oleh pendengar. Kalau begitu tujuannya untuk apa pidato persuasif ini? Tujuannya itu untuk meyakinkan pendengar atau audiens untuk melakukan sesuatu. Jadi kita mengajak. Dengan kata lain, persuasif di sini adalah bersifat mengajak untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan di dalam pidato tersebut. Tentunya hal-hal yang baik. Oke, ada cara untuk mengajak dalam berpidato persuasif ini. Ada 3 sebetulnya ya. Yang ke-1 yang bisa digunakan adalah dengan cara pendekatan etika. Artinya kita mengungkapkannya itu dengan sikap yang baik, kemudian bahasa yang baik. Jadi gunakan sikap atau gestur kita juga harus baik supaya mereka tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pendekatan emosi. Artinya kita harus bisa menggugah perasaan si audiens nih yang banyak di depan kita supaya mau untuk melakukan sesuatu yang kita bicarakan, yang kita ungkapkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan cara logika. Pendekatan logika di sini harus masuk akal tadi ya. Jadi mudah dipahami, tidak kemana-mana maksudnya gitu ya. Nah, untuk pidato sebetulnya ini ada 4 jenis pidato yang bisa dilakukan oleh kita. Yang ke-1 itu ada pidato yang disebut dengan impromptu. Artinya impromptu di sini adalah serta-merta, atau mudahnya bahasa sederhananya adalah dadakan tanpa persiapan. Nah, untuk pidato impromptu ini kelebihannya kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, perasaan kita secara langsung. Tetapi kekurangannya, jika kita tidak siap, kita akan demam panggung, tidak lancar ngomongnya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah manuskrip. Artinya pidato atau berbicara dengan cara menggunakan naskah. Jadi kita tinggal membaca. Kelebihannya kita hanya membaca apa yang ada di dalam teks atau naskah atau skrip ya. Kekurangannya apa? Jika kita tidak menguasai materi, maka akan terlihat bodoh di depan orang banyak. Makanya untuk manuskrip biasanya itu hanya digunakan oleh orang-orang yang penting, misalnya presiden dalam upacara gitu ya, atau misalnya kepala sekolah juga bisa pakai itu di dalam misalnya hari kemerdekaan gitu. Itu memakai skrip atau naskah yang hanya bisa dibaca. Kemudian yang ketiga itu ada memoriter. Memoriter berarti berhubungan dengan memori, artinya dihafal. Nah, ini kelebihannya kalau lancar menghafalnya nih, untuk yang menghafalnya bagus itu akan mudah menyampaikannya karena itu lancar. Tapi biasanya kekurangannya ketika 1 atau 2 kalimat yang
lupa, nanti biasanya ke bawahnya itu akan lupa gitu. Kemudian yang keempat adalah extempora. Artinya extempora di sini adalah pidato yang menggunakan catatan kecil atau tulisan yang berupa poin-poin penting yang akan kita ungkapkan, yang akan kita bicarakan. Nah, ini untuk pidato jenis ini adalah pidato yang lebih bagus dibanding dengan jenis-jenis pidato yang lain, yang tiga tadi, karena kita bisa mengingat kembali dengan melihat catatan kecil tersebut, kemudian kita bisa mengungkapkan dan memberi gambaran dari poin-poin tersebut. Nah, itu biasanya yang biasa digunakan, yang lebih mudah digunakan dalam berpidato. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang mengidentifikasi teks pidato persuasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.